Oke, jumpa lagi dengan saya Dionius Ondon. Kita akan belajar tentang bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, kita lihat yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, yang keempat, terjadinya pemberontakan revolusi, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Dan yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Indonesia itu menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia, diikuti oleh China dengan jumlah. Posisi yang kedua adalah India, yaitu adalah Amerika Serikat. Banyak ini menyebabkan Indonesia, ya, menurut sensus penduduk tahun 2010 itu akan mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Nah, bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Yang kedua itu adalah penyebab yang kedua adalah penemuan baru. Nah, faktor penyebab perubahan sosial yang ketiga adalah konflik. Kelima adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan. Yang keenam itu adalah peperangan. Membawa dampak langsung dan tidak langsung bagi perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, seperti difusi. Nah, difusi itu merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi manusia biasanya selalu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus yang sulit? Itu akulturasi, kultural kontak. Nah, contoh akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu, ya, yang dihadapkan unsur kebudayaan asing, ya, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli. Nah, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Ini namanya akulturasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Nah, bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran, maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru. Penetrasi, penetrasi agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Invasi. Nah, invasi merupakan masuknya unsur-unsur kebudayaan asing
ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan. Nah, apa saja unsur yang dipaksa masuk ke bangsa Indonesia oleh penjajah Belanda? Beberapa unsur tersebut diantaranya adalah bahasa, sistem pemerintahan. Nah, ini adalah invasi. Yang F, milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas. Ketemu ya di materi berikutnya, yaitu yang bagian B, bab 2, bagian B tentang globalisasi.